Oke, kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya adalah sudah masuk ke aspek teknis ya, bagaimana menulis berita untuk televisi ya. Ya, jadi bagaimana menulis berita televisi. Ya, ini juga menjadi salah satu kompetensi yang harus teman-teman broadcasting miliki ya. Karena ternyata memang banyak sekali alumni-alumni kita itu khususnya di konsentrasi broadcasting ketika bekerja di televisi dia tidak hanya bekerja pada satu divisi tertentu ya, pada program tertentu saja, tapi juga banyak yang kemudian ditugaskan sebagai jurnalis ya, jurnalis televisi. Dia jadi kameramen di lapangan, dia jadi wartawan sekaligus ya. Dan sekarang kan perusahaan-perusahaan media media itu pengennya ngerekrut orang yang bisa macem-macem kan ya, pengen rekrut orang yang sekaligus bisa nulis beritanya, dia bisa jadi kameramannya, bisa jadi fotografernya ya, ngambil gambar, bisa jadi reporternya gitu dalam satu waktu gitu. Maka seringkali kita lihat ya pada liputan-liputan di lapangan, dia melakukan reportase sendiri ya, bawa kamera sendiri, pakai tripod ya, set kameranya, kemudian dia melakukan reportase di lapangan ya. Jadi perusahaan media sekarang itu menginginkan seperti itu. Maka kita pun harus bersiap gitu. Ya, jadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki adalah bagaimana bisa menulis sebuah berita televisi. Nah ini ya, prinsip utama naskah televisi itu adalah bahasa yang sederhana. Kita tahu bahwa berita televisi itu ditayangkan durasinya tidak panjang. Ya, paling banter itu 2 menit ya kalau durasi berita straight news yang biasanya kita lihat pada program-program berita reguler kan, itu kan biasanya paling paling mentok 2 menit. Atau kalau dia punya isu yang penting ya, punya nilai berita yang tinggi dan mungkin dia sangat aktual ya saat itu terjadi, itu bisa jadi durasinya bisa jadi jauh lebih panjang. Tapi rata-rata kurang lebih maksimal tuh 2 menit ya, maksimal 2 menit. Nah, bagaimana 2 menit waktu tayang sebuah berita itu bisa diterima oleh penonton dengan baik. Ya, maka kuncinya adalah bagaimana menulis berita itu sesederhana mungkin. Ya, sehingga mudah diterima oleh orang. Orang kan kadang nyambi apa gitu ya, sambil nonton televisi, dia tidak mungkin konsentrasi sepenuh ini gitu ya. Maka bahasa itu menjadi penting ya. Jadi penting, bahasa yang sederhana, tidak jelimet, ya, dan lain-lain. Ya. Kemudian, ini ya, salah satu, ini bahkan mengatakan ya, bahwa sebuah berita itu, ya, to be understood by the truck driver while not instructing the professor intelligent. Artinya, berita itu harus bisa dimengerti bahkan oleh supir truk, namun juga tidak merendahkan kecerdasan sang profesor gitu. Artinya dia mau ditonton siapapun, itu masuk gitu ya, masuk gitu, bisa diterima. Itu berita televisi. Ya, beda mungkin kalau di berita cetak ya, teman-teman akan lihat perbedaan gaya menulisnya. Ya, maka kalau di MMDC itu ada mata kuliah menulis berita televisi itu merubah ini ya, dari berita cetak ke naskah berita televisi. Jadi ada materinya itu, ada mata kuliahnya. Jadi bagaimana merubah naskah berita cetak dirubah jadi naskah berita televisi atau sebaliknya. Ya, karena ini punya dua gaya yang berbeda. Nah, perbedaannya, sorry. Oh, nah ini ya, perbedaannya ini. Ya, menulis naskah televisi itu basisnya adalah berbasis visual. Ya, nonton berita televisi yang dipentingkan adalah salah satunya adalah visual. Basisnya adalah visual. Ya, ketersediaan gambar. Ya, maka pada saat perencanaan liputan,
seorang reporter itu akan membuat yang namanya wishlist, yang nanti akan kita praktekkan. Ya, dari perencanaan bikin wishlist, kira-kira narasumbernya ini, topiknya ini, visual yang dibutuhkan ini. Nanti ketika dia terjun ke lapangan, kemudian balik, dia akan lihat ini, ketersediaan gambar yang kita punya apa. Kemudian dia baru bisa nulis, kira-kira naskahnya seperti apa. Basisnya apa? Basisnya dari gambar atau visual yang sudah didapatkan. Ya, ini agak sedikit beda kalau di karya yang lain, bikin naskah dulu, kemudian baru dieksekusi. Kalau ini ya bikin perencanaan, ya ini saja perencanaan visual, ke lapangan dapetin gambar, balik baru bikin naskah, ya naskah ini, naskah beritanya. Ya. Nah, itu perbedaan yang paling mendasar ya. Dan pada berita televisi paling tidak ada 3 hal yang nanti akan kita buat. Ya. Yang pertama adalah lead atau intro berita. Nah, intro atau lead ini adalah bagian, bisa dibilang bagian terpenting pada sebuah berita. Penonton itu mau bertahan nonton berita itu atau enggak, itu tergantung lead-nya kadang kan. Nah, lead itu dibacakan oleh penyiar yang ada di studio. Lead-nya tadi ya, lead berita tadi, itu dibacakan oleh penyiar di studio. Kalau di berita cetak, ya biasanya lead itu muncul pada judul ya, dan mungkin di kalimat awal misalkan. Ya. Tapi kalau pada naskah berita televisi, lead itu dibacakan oleh penyiar. Ya, isinya apa? Isinya adalah rangkuman dari seluruh unsur terpenting dari sebuah berita. Biasanya merangkum 5W ya, 5W-nya. Ya. 5W ini ya. What, where, when, why, dan who. Sedangkan how-nya, bagaimananya, itu dijelaskan pada body berita. Ya, jadi lead berita yang disampaikan oleh penyiar itu isinya ini tadi ya, seperti rangkuman gitu ya, seperti rangkuman yang terpenting dari sebuah berita itu apa. Ya, sehingga orang akan menunggu, ini beritanya kayak apa ya gitu ya, menunggu how-nya terjadi, dijelaskan ya, how-nya kayak apa sih, gimana sih kejadiannya gitu. Setelah mereka dengar lead-nya tadi. Nah, ini tadi ya, salah satu fungsi dari lead adalah menjual berita kepada pemirsa ya tadi. Sehingga kemampuan menulis lead itu menjadi penting. Ya, kalau orang baru dengar lead-nya, berita udah basi misalkan gitu ya, dia akan ganti channel gitu, akan ganti channel. Nah, ini kalau kita lihat dari teknik penulisan, ini ada beberapa tipe intro atau lead berita ya. Yang pertama adalah hard intro. Ya, hard intro ini biasanya muncul pada berita-berita yang sifatnya straight news ya, atau hard news ya. Nah, ini isinya adalah informasi yang paling penting ya, yang kemudian langsung masuk ke inti dari cerita. Ya, contohnya adalah ini. Ya, saya boleh dibantu dibacakan Brilian Agatha. Iya, Mas. Ya, saya boleh dibantu dibacakan ini lead berita. Sebentar saya coba ya, Mas. Ya. Terjebak kemacetan konvoi kendaraan kampanye salah satu partai, seorang ibu harus melahirkan anaknya dalam mobil ambulans di Jalan Raya Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Ibu dan anak selamat saat persalinan yang dilakukan oleh tim medis Puskesmas Kadu Dampit sebelum tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi. Ya. Ini contoh hard intro ya. Ini menjelaskan secara tegas apa yang terjadi ya. Dikatakan terjadi sebuah kemacetan ya, karena konvoi sebuah partai ya. Pada saat konvoi tadi ada ibu yang melahirkan anak di dalam ambulan ya, di mana? Di Sukabumi, Jawa Barat
Terus gimana ibu dan anak itu selamat gitu ya. Gimana sih kejadiannya? Nah, masuklah ke body berita, yang masuk ke paket berita. Jadi setelah ini dibacakan oleh siapa? Presenter di studio, cut, masuk ke beritanya. Itulah body beritanya. Ya, ini hard intro ya. Yang kemudian ini contoh yang lain ya, bahwa hard intro itu tidak mesti panjang ya. Bisa jadi dia hanya satu hal yang penting saja. Bisa jadi. Contohnya ini ya, 5 anggota keluarga tewas dibunuh di rumahnya di Rawamangun, Jakarta Timur pagi tadi. Cut, masuk ke naskah beritanya, ya body beritanya. Ya, jadi bisa detail seperti ini, ya, atau juga bisa hanya mencuplik yang bagian yang paling penting saja. Ya. Kemudian yang kedua, soft intro. Soft intro. Ini adalah bentuk intro yang biasanya digunakan pada berita yang sifatnya feature atau soft news. Soft news. Ya, pada berita-berita ringan. Ya, biasanya dia kalau masuk di berita reguler itu ada di segmen ketiga biasanya ya. Segmen ketiga tuh. Mulai muncul berita tentang kuliner, tentang lifestyle, atau tentang hal-hal yang menarik ya. Yang sifatnya soft news tadi. Ya. Contohnya ini, saya boleh dibantu Roland George. Sorot matahari yang jatuh di punggung anak Gunung Tengger kala pagi hari merupakan detik-detik yang selalu dinantikan wisatawan. Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru, sungguh keindahan yang menjadi kebanggaan anak negeri. Iya, ini kayak anak saya lagi ngeja buku ini. Jadi intonasinya yang jelas ya. Satu kalimat kalau dia belum sampai koma ya jangan berhenti gitu ya. Jadi naskah berita biasanya untuk tanda baca ini akan ditandai dengan seperti ini ya. Kalau seperti ini garis miring 1 itu adalah koma ya, garis miring 2 itu titik ya, garis miring 2 itu titik. Coba satu lagi ke Vio. Vio, boleh dibantu Vio? Iya, Mas. Ya. Sorot matahari yang jatuh di punggung gugusan anak Gunung Tengger kala pagi hari merupakan detik-detik yang selalu dinantikan wisatawan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru. Sungguh keindahan yang menjadi kebanggaan anak negeri. Oke, ya, ini adalah soft intro. Ya, dia mengambil satu ekspresi tersendiri, bisa jadi ya soft intro itu. Tidak mesti ininya ya, kejadiannya. Ya, ini contohnya ini ya. Atau ini ya, boleh Citra Zahrani dibacakan. Iya, Mas. Pemeriksaan dini merupakan kunci utama pencegahan kematian akibat penyakit kanker. Karena itu, teknik baru untuk mengetahui dengan cepat adanya jaringan kanker sangatlah penting. Oke, ya, jadi soft intro ya, soft intro. Jadi tidak langsung fokus pada persoalan ya. Kemudian ada juga intro sapaan, atau ya. Jadi jenis intro ini seolah-olah si presenter itu ngobrol dengan penonton yang ada di rumah. Ya, bisa panggil Anda, bisa panggil kamu mungkin gitu ya, tergantung kemasan beritanya. Ya, ada berita yang kemasannya itu non formal ya, artinya dia bisa luas itu penggunaan bahasanya, atau yang kalau formal ya pakai Anda misalkan. Ya, contohnya ini. Boleh dibantu Siva, boleh deh Siva. Ya, suaranya kedengeran dulu. Kok mendem tapi ya? Tapi gak apa-apa, silakan. Jika Anda berniat berangkat ke Bali besok, mungkin sebaiknya rencana itu ditunda dahulu. Masyarakat Bali hari Rabu besok akan melaksanakan upacara nyepi. Pada saat nyepi, seluruh kota dan desa di Bali seperti mati. Tidak ada kegiatan apapun. Ya, jadi ini adalah intro
sapaan ya. Jadi seolah si presenter itu mengajak penonton di rumah atau menyapa penonton di rumah. Ya, tahukah Anda misalkan atau ini ya misalkan jika Anda berminat ya dan seterusnya. Ya. Kemudian nah ini contoh yang lain ya. Belum ke Yogyakarta namanya jika Anda tidak berkunjung ke Malioboro ya. Di sepanjang Malioboro Anda akan menemukan para penjual cenderamata dan berbagai barang lainnya yang banyak diminati wisatawan. Ya, ini seolah-olah menyapa penonton ya. Kemudian ada juga intro pertanyaan. Ya, intro pertanyaan. Ya, seolah si presenter tadi memberikan pertanyaan kepada penonton gitu ya. Misalkan ini contohnya ya, apakah Anda tahu perbedaan anggota DPR dengan DPD? Atau Anda ingin tahu apa kegiatan para selebritis yang sudah pensiun dari layar kaca? Misalkan. Jadi bentuknya pertanyaan. Ya, dan juga bisa dilanjutkan dengan narasi selanjutnya misalkan. Liputan kali ini akan mencoba melihat misalkan keseharian dari siapa misalkan. Ya, kalau selebritis tadi. Ya. Sebelum masuk ke badan berita atau body berita. Ya. Kemudian selanjutnya ini ada intro payung. Ya, intro payung ini adalah lead berita yang berisi beberapa tema yang berkaitan. Ya. Contohnya ini. Boleh dibaca Satria. Saya, Pak. Ya. Mas. Pak. Oke. Pelecehan, kekerasan, dan diskriminasi dalam pekerjaan adalah 3 topik yang dibahas dalam seminar perempuan hari ini. Oke. Udah kayak penyiar betulan ya. Amin. Ya, ini ada 3 topik ya di sini. Atau sekaligus saja Satria. Ini ada satu lagi contohnya. Siap. Musim kering yang panjang telah menimbulkan persoalan besar di beberapa daerah. Di Sumatera, kabut asap menghalangi pandangan dan mengganggu kesehatan warga. Di Jawa, ribuan hektar sawah terpaksa puso, sedangkan di Kalimantan, hutan dan lahan terbakar. Iya. Terima kasih rekan Satria Ninur. Ya, saya kembalikan ke Panji. Takut. Oke. Itu ya, jadi intro payung itu merangkum beberapa peristiwa yang sama ininya. Kalau terjadi banjir misalkan, ada nggak peristiwa banjir selain di daerah A? Maka bisa jadi dia dirangkum dalam sebuah berita. Ya, tentang banjir tapi di daerah yang berbeda. Ya, ini adalah intro payung. Ya, atau tidak hanya peristiwa ya, tapi hal-hal yang mungkin punya kesamaan. Ya. Kemudian ini intro humor juga ada ya, biasanya dipakai juga buat berita-berita yang masuk ke kategori soft news ya. Ini intro humor dan kejutan yang menggunakan kata-kata humor yang lucu, mengagetkan dan lain ya. Contohnya ini. Ada seekor ayam yang memiliki kebiasaan untuk menonton televisi di dalam rumah, misalkan. Ya. Dan lain-lain ya, teman-teman bisa cari contoh yang lain, intro humor, atau boleh coba dicari berita-berita yang masuk ke kategori lead-nya ya, yang masuk ke kategori ini tadi, ya, untuk belajar. Ya. Kemudian ini ada beberapa tips untuk menulis lead ya, karena seringkali yang terjadi adalah duplikasi informasi. Ini yang seringkali saya temukan, bagaimana informasi yang sudah termuat di lead itu muncul kembali dengan bahasa yang sama itu di body berita. Ya, jadi setelah masuk tadi lead dibacakan oleh presenter, masuk ke paket beritanya, itu naskahnya hampir sama itu kayak yang di awal tadi. Jadi ada duplikasi informasi di situ. Nah, jadi untuk mengatasinya ini salah satunya ya, beberapa tips. Yang pertama adalah pikirkan kira-kira apa aspek yang paling menarik dari berita itu.
Ya tidak mesti kemudian 5W itu muncul bersamaan gitu ya. Kemudian kira-kira apa dari sekian informasi tadi, kira-kira yang punya fakta baru itu yang mana gitu. Ya. Kemarin kasus kecelakaannya Vanessa Angel itu kan wah luar biasa bagaimana media memberitakannya kan. Media, hampir semua media. Dari itu dalam waktu yang cukup panjang, berhari-hari kan diberitakan. Dan seringkali apa informasinya itu sama gitu antara media satu dengan media yang lain, kemudian hari pertama dengan hari kedua gitu. Seringkali itu sama gitu. Nah, untuk menghindarinya itu kira-kira gitu ya, apa sih fakta yang baru yang kemudian bisa disampaikan ke penonton sehingga penonton nggak akan ganti channel tadi gitu ya. Baru dengar lead-nya, wah ini kan beritanya sudah gitu ya, ganti gitu. Padahal mungkin ada hal baru, tapi karena dia tidak menonjolkan itu, maka kemudian orang beranggapan, wah ini berita kemarin gitu ya, atau ini berita yang sudah saya tonton tadi di yang lain misalkan. Jadi ini ya kira-kira hal baru apa ya kemudian tonjolkan itu. Ya. Yang jelas pertama pahami peristiwanya dulu itu penting. Ya memahami ini peristiwanya apa sih? Peristiwanya ini apa? Ya, kalau kecelakaannya seperti apa? Ya, korbannya seperti apa? Kronologinya seperti apa dan lain-lain. Pahami dulu tuh. Nah, kira-kira dari sekian informasi yang kemudian sudah didapatkan, mana nih yang mau saya ambil? Saya tonjolkan. Atau kemudian dari sekian banyak cerita, ini kan kayak kita cerita kan. Setelah kita nonton film, kemudian kita cerita ke teman kita yang nggak nonton film itu. Ya pasti kan kita akan, ada yang ceritanya lengkap sekali, ada yang mungkin bagian tertentu saja. Ya maka ambil yang tadi itu ya. Yang kira-kira kalau kita sudah paham whole of story tadi, mana nih yang mau kita ceritakan ke ini dulu, sebagai sebuah pengantar. Ya, sebelum kita masuk, menjelaskan lebih lanjut di body berita tadi. Ya. Kemudian ini lead yang sifatnya human interest itu menjadi lebih menarik ya karena berfokus pada unsur manusia. Segala hal yang kemudian berimpact pada manusia itu menjadi sesuatu yang penting. Ya kebakaran misalkan. Kebakaran itu nggak jadi masalah kalau kemudian tidak ada korban jiwa. Mohon maaf gitu ya. Tidak jadi wah gitu ya. Kalau tidak ada korban jiwa misalkan. Tapi begitu ada korban jiwa, kejadian kebakaran itu menjadi hal yang menarik gitu. Ya. Kemudian sisi jumlah juga gitu ya. Yang meninggal 1 gitu ya. Ini kan berbeda kalau kemudian yang misalkan yang meninggal 10 orang misalnya. Ya, seperti kecelakaan kemarin di Bantul ya, yang kemudian menewaskan hampir 13 orang gitu. Itu kan kemudian menjadi ini ya yang menarik ya padahal mau liburan kok meninggal gitu ya, ini kan sisi human interest yang digali di situ ya. Kemudian lead itu harus tegas, nggak ngambang, nggak samar-samar ya, jadi informasinya tegas, informasinya apa bukan informasi yang samar ya. Karena ini tadi fungsinya tadi ya menarik pemirsa gitu untuk mau melihat berita kita, paket berita kita. Ya, ini lead. Ya. Kemudian ini ya, bahwa lead itu menggambarkan garis besar berita kita. Ya. Tapi sekali lagi lead itu tidak harus 5W itu muncul sekaligus. Tidak. Ya. Semakin detail gitu ya, semakin buat orang bingung. Maka pilih salah satu saja yang sekiranya paling menarik buat penonton. Sisanya munculkan pada body berita. Ya. Nah, ini selanjutnya bagaimana sih kemudian menulis badan berita atau body berita. Nah, ini seringkali juga teman-teman terjebak pada nulis body berita itu seperti menjelaskan visual. Ya. Karena tadi di awal saya cerita kan, menulis berita televisi itu basisnya adalah dari visual yang sudah kita dapatkan. Tapi naskah itu tidak menjelaskan lagi visual yang sudah jelas secara ini ya,
gamblang gitu. Ada orang yang terkapar, yang nggak usah lagi diceritakan bahwa ada orang terkapar di pinggir jalan. Tidak. Yang sudah jelas dimunculkan dalam visual, itu tidak perlu lagi dijelaskan pada bodi berita. Nah, bodi berita atau naskah berita justru menjelaskan hal-hal yang tidak muncul dalam visual. Ya, fungsinya ini ya. Fungsinya adalah mendukung gambar, melengkapi gambar. Ya. Jadi kan banyak hal-hal yang secara visual itu tidak bisa ini ya, perasaan orang misalkan ya, dan lain-lain. Ya, kemudian tidak bisa dimunculkan motif dan lain kan, itu nggak bisa muncul kan secara visual, maka kemudian dinarasikan. Ya, jadi sekali lagi bahwa naskah berita itu tidak lagi menjelaskan gambar yang sudah, kalau orang Jawa bilang cetowelo-welo gitu ya, nggak perlu lagi diceritakan. Ya, jadi naskah itu justru melengkapi dari visual yang ada. Nah, struktur penceritaan tadi itu macam-macam. Ya, kalau di berita itu paling tidak ada 3 tipe. Ada pola kronologis, pola topik, dan pola pendapat. Nah, pola kronologis adalah paling sering dipakai. Ya, jadi menceritakan runtutan kejadiannya. Ya, runtutan kejadiannya. Ya, menguraikan tadi. Dari A, dari mulai kecelakaan itu, berapa korbannya, dan lain-lain. Setelah itu korban dibawa kemana, ya bagaimana reaksi keluarga, dan lain-lain. Ya, di kronologis bentuknya. Ya, jadi paling banyak dipakai dan paling mudah diterima oleh penonton. Ya, kalau ada liputan tentang seminar, maka ya diceritakan dari awal. Seminar itu kapan, dimulai jam berapa, siapa pengisi acaranya, apa yang dibicarakan, selesai jam berapa, apa yang kemudian didapatkan oleh peserta, kesan-pesan, dan lain-lain. Ya, kronologis bentuknya. Ya. Kemudian ada pola yang kedua adalah pola topik. Ya. Jadi naskahnya atau narasinya tergantung pada topik yang dibahas. Misalnya ini ya, bagaimana pencalonan seorang tokoh menjadi capres mempengaruhi sentimen pasar saham. Bisa jadi kan dia tidak berupa sebuah kejadian, ya, tapi berupa sebuah ulasan, ya, ulasan sebuah topik tertentu. Ya, atau yang kedua ini, manfaat penemuan teknologi baru yang bisa membantu penderita penyakit parah. Ya, ini pola topik, ya. Jadi bukan sebuah peristiwa. Ya. Kemudian pola pendapat, ya ini digunakan berita yang kemudian memunculkan beberapa pendapat dari banyak pihak. Ya, misalnya ada yang pro, ada yang kontra. Maka bodi berita itu menjelaskan tadi pandangan yang berbeda-beda tadi. Sebelum mungkin akan dilengkapi dengan yang namanya ada wawancara, ya, dan lain-lain. Ya, kalau di istilahnya berita itu soundbite. Ya, wawancara itu kalau di istilah berita televisi itu soundbite. Ya, wawancara televisi soundbite. Ya. Jadi ada 3 pola tadi, ya, ada pola kronologis, pola topik, dan pola pendapat. Nah, contohnya ini. Moya, boleh dibantu Moya, biar nggak ngantuk. Halo Moya. Ya, boleh dibantu dibaca. Suara saya tidak terdengarnya, Mas. Sudah. Iya. Koneksi buruk, Mas. Ya. Keputusan Gubernur Jakarta Jokowi untuk mencalonkan diri menjadi capres dari PDIP mendapat dukungan dari kader PDIP di akar rumput. Jokowi dianggap mampu membenahi masalah bangsa dengan lebih efektif. Namun, beberapa kalangan menilai seharusnya Jokowi menyelesaikan terlebih dahulu masa jabatannya sebagai gubernur dan membuktikan kinerjanya kepada masyarakat. Ya, oke, good. Ini pola pendapat ya. Jadi ada sebuah topik ya yang memunculkan pendapat yang berbeda-beda. Maka bodi berita ini bisa disusun berdasarkan tadi ya pendapat orang yang
berbeda-beda, terdapat pihak-pihak yang berbeda. Kemudian nanti biasanya akan dilengkapi dengan soundbite ya atau wawancara. Ya. Kemudian yang terakhir ya, tadi kalau sudah ada lead, ada body, maka yang terakhir adalah ending atau penutup. Ya. Nah, ini juga seringkali teman-teman akan kesulitan ketika membuat ending. Ini bagian ending itu penutupnya kayak apa gitu ya. Maka bagian ending itu harus terkait dengan bagian awal, intronya. Ya. Jadi kalau intronya mengatakan bahwa ada sebuah kejadian kecelakaan dan lain-lain, maka endingnya itu harus terkait dengan tadi, kejadian tadi. Ya. Tapi ini tidak boleh ya. Di ending berita itu seorang penulis naskah itu memberikan kesimpulan, apalagi saran ya. Nah, contohnya ini, saya boleh dibantu Panca Mahesa. Ini contoh ending ya. Kalau intronya seperti ini, maka endingnya seperti ini. Silakan Panca. Ya dibaca yang endingnya doang berarti Mas. Dua-duanya. Mahasiswa di beberapa kota hari ini kembali turun ke jalan menentang kenaikan BBM. Di Yogyakarta, 5.000 mahasiswa berunjuk rasa menentang kebijakan pemerintah itu. Sedangkan di Makassar, lebih dari 2.000 mahasiswa juga berunjuk rasa. Yang ending, paling tidak aksi para mahasiswa ini menjadi sebuah pertimbangan bagi pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan tentang kenaikan BBM. Oke. Ya, jadi ending itu sangat terkait dengan intro. Ya, contohnya banyak. Ya, teman-teman boleh juga lihat bagaimana yang dilakukan oleh berita-berita yang ada, gitu ya. Beda stasiun TV punya karakter naskah yang berbeda-beda juga. Ya, Metro itu punya karakter yang berbeda dengan TV One kalau teman-teman perhatikan. Ya, nanti boleh dicek ya. Ini ending ya. Kemudian ini tambahan saja teman-teman, beberapa ragam bahasa tutur ya. Ini saya akan fokus pada beberapa hal saja. Misalkan ini, seringkali itu kita terjebak pada pengulangan kata. Misalkan ini, ya ada sekian fokus pagi ini ya, dan pada pukul 12 siang nanti akan kami hadirkan fokus siang. Nah, itu sudah doubling berapa itu ya, yang akan dibesarkan secara langsung dari Jakarta. Padahal kalau kita sederhanakan jadinya seperti ini ya. Sekian fokus pagi pada pukul 12 siang nanti akan kami hadirkan fokus yang secara langsung dari Jakarta. Cukup. Jadi kalimat efektif. Ya, tidak redundant seperti ini. Ya. Kemudian ini beberapa pendapat dari jumlah ahli terkait dengan bagaimana sih menyusun naskah berita televisi dan radio ya. Soren Munov ini juga paling banyak dikutip juga itu ya, bagaimana menyusun berita atau naskah berita televisi itu harus ringkas, jelas, sederhana ya, dan lain tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Prinsipnya adalah kesederhanaan, kemudian ini easy listening formula atau ELF ya, easy listening formula ya, kalau bisa itu mudah diucapkan, enak didengar, dan mudah dimengerti pada pendengaran pertama. Jadi orang nggak perlu ngulang lagi. Kalau televisi kan begitu lewat informasinya udah lewat aja ya. Tapi kalau cetak itu kan kita nggak paham, bisa ulangi baca lagi. Ya, jadi jangan sampai informasinya itu terlewat begitu saja. Ya, maka perlu dibuat ini ya sederhana mungkin ya. Dan lain-lain ini teman-teman boleh baca sendiri ya. Ini masih banyak. Oke, saya fokus pada ini. Ini akan kita buat teman-teman. Jadi ini namanya wishlist, ya, wishlist. Jadi inilah adalah perencanaan, ya, rencana yang akan dibuat oleh seorang reporter sebelum terjun ke lapangan. Ya, misalkan pada sebuah rapat redaksi ya, bisa di pagi hari atau di malam hari. Malam hari itu akan membahas kira-kira isu penting apa yang akan terjadi di besok ya oleh redaktur, kemudian
dia akan menugaskan reporter untuk melakukan liputan. Atau kemudian di rapat redaksi di pagi hari, ya, untuk menentukan berita apa saja yang akan diliput di hari itu. Nah, misalkan teman-teman dapat topik ini ya, bahwa hari itu akan ada operasi penertiban penumpang di atap kereta api karena sudah banyak memakan korban jiwa. Ya, kalau zaman dulu itu kan belum seperti sekarang ya. Kereta api tidak ada batas maksimal penumpang dalam satu gerbong. Jadi selama belum empet-empetan ya sudah masuk terus gitu. Ya, sampai kemudian sampai ke atap gitu. Apalagi KRL ya, orang berebut untuk secepatnya bisa sampai ke tempat kerja mereka. Sehingga yang penting bisa mereka bisa sampai, naik ke atap pun tidak masalah. Tapi ternyata itu menimbulkan banyak korban jiwa. Maka ketika teman-teman ditugasi meliput itu, maka akan dibuat seperti ini. Ya, perencanaannya minimal ini ya, ada 4 hal yang harus dibuat. Yang pertama adalah angle. Satu peristiwa itu bisa dilihat dari berbagai angle. Ya, tadi operasi penertiban ini bisa dilihat dari misalkan cerita sebelumnya, korban yang sudah yang sudah meninggal gitu ya, atau kemudian korban yang berjatuhan akibat dari tadi misalkan penumpang kereta api yang bandel gitu misalkan. Bisa dari angle itu atau dari angle yang lainnya atau dari sisi kebijakannya. Nah, kalau ini angle-nya adalah jalannya operasi penertiban. Jadi kegiatannya. Ya. Kemudian kira-kira dari angle tadi, pihak-pihak yang berkepentingan itu siapa? Ya, pihak yang berkepentingan terhadap berita ini. Ya, ada penumpang yang tertangkap, polisi, pejabat, korban, ya. Kalau korban meninggal dunia berarti nggak bisa kan? Jadi paling tidak ini ya, korban atau keluarga korban. Ya. Kemudian soundbite. Soundbite itu adalah wawancara. Ya, untuk bisa mendapatkan berita, informasi dari peristiwa tadi, penertiban tadi, maka saya akan melakukan atau mengambil wawancara terhadap yang pertama penumpang yang tertangkap, yang naik ke atap tadi, yang ditertibkan, ya mungkin akan ditanya kenapa, motivasinya naik itu dan lain-lain gitu ya. Kemudian polisi, dan pejabat atau petugas perusahaan kereta api dan korban atau keluarga korban. Ya, mungkin ada yang meninggal dan lain-lain. Ya, jadi soundbite. Nah, soundbite ini belum tentu pada saat itu buat paket berita bisa jadi yang dimunculkan hanya satu saja dari sekian banyak soundbite yang sudah kita ambil. Yang paling kuat yang mana ini? Yang paling relevan dengan angle yang saya ini yang mana ini? Oh, kalau angle-nya adalah operasi penertiban, maka ada dua pihak yang paling bisa dimintai ini. Yang pertama adalah pejabat petugas perusahaan kereta api, atau yang kedua polisi sebagai petugas. Gitu ya. Jadi tergantung angle-nya. Nah, tapi bisa jadi soundbite tadi, yang lain ini, kita tetap ambil sebagai data yang bisa kita narasikan pada bodi berita. Ya, jadi belum tentu kita melakukan wawancara di lapangan, ya, itu kita tayangkan pada saat kita membuat paket beritanya. Bisa jadi informasinya hanya kita ambil untuk melengkapi dari naskah berita yang akan kita buat. Ya. Kemudian gambar yang dibutuhkan. Nah, seorang reporter itu sudah akan membayangkan kalau saya melakukan liputan terhadap operasi penertiban tadi, kira-kira gambar yang dibutuhkan apa ya? Maka ini yang dibutuhkan. Ada suasana kereta api, dia membayangkan bahwa kereta api yang penuh sesak, sedangkan penumpang duduk di atap. Kemudian terjadilah pelaksanaan razia penertiban. Ada penumpang yang tengah dihukum disiplin, ya. Kemudian bagaimana suasana kantor perusahaan kereta api, dan kalau dia ada korban jiwa, bagaimana suasana keluarga korban. Dia tulis di list itu, kemudian diserahkan ke kameramen. Kameramen yang akan bertugas membuat atau mengambil gambar sesuai list yang dibuat oleh si reporter tadi. Ya, jadi di saat si kameramen nyari gambar, si reporter berusaha mencari informasi yang lain untuk
melengkapi berita tadi. Ya, jadi itu. Ya, bisa jadi nanti kemudian ada juga wawancara di lapangan ya, atau kemudian ada reportasenya di lapangan yang dilakukan oleh si reporter. Bisa jadi ada. Ya. Jadi paling tidak ini teman-teman ada 4 yang perlu ditulis. Nah, kalau ini sudah jadi, maka akan diturunkan dalam naskah seperti ini. Ya, ada 2 ini ya. Modelnya ada 2 tabel ya. Isinya di sini visualnya, di sini narasi atau kemudian audionya. Ya. Jadi di sisi kiri adalah gambar atau visual, yang di sisi kanan narasi atau kemudian audionya. Jadi ada presenter in vision, berarti presenter di studio yang sedang tayang, kemudian dia akan membacakan lead. Ya, lead beritanya seperti ini jadinya. Oke. Terakhir, saya boleh minta dibacakan. Satria lagi deh, yang sedang on cam. Kebaca nggak? Yap. Yang mana yang jumlah penumpang? Nah, ini dari lead berita sampai terakhir lah. Wadaw, pakai bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Oke. Jumlah penumpang yang tewas dalam kecelakaan di atas kereta api jalur Depok Jakarta mencapai angka tertinggi sejak 4 tahun terakhir. Hingga bulan Juli tahun ini, jumlah penumpang tewas mencapai 19 orang dan diperkirakan akan terus bertambah. Sebagian dari penumpang yang tewas karena terjatuh dari atas atap kereta atau tersengat arus listrik. Oke, ini kan PT Kereta Api Indonesia. Ya, terus masuk ke body berita. Jadi ini adalah body beritanya. Silakan. Siap. PT Kereta Api Indonesia dibantu Ya. PT Kereta Api Indonesia dibantu Brimob kembali melancarkan operasi penertiban penumpang yang berada di atas kereta api jalur Depok Jakarta. Operasi kali ini ditunjukkan khusus kepada penumpang yang duduk di atas kereta api. Operasi dilaksanakan Pelan-pelan. susah ya masih jadi presenter, Masya Allah. Operasi dilancarkan sejak beberapa minggu lalu dan terus berlangsung hingga saat ini. Beberapa stasiun kereta api di Depok dan Jakarta menjadi sasaran operasi. Di stasiun kereta api Pasar Minggu, aparat keamanan setiap harinya menangkap sekitar 50 penumpang yang duduk di atas kereta api. Penumpang tampaknya semakin nekat dan mereka semakin banyak yang duduk di atas kereta api. Alasan penumpang duduk di atap umumnya karena gerbong sudah sangat padat dan mereka ingin mengejar waktu. Kasihan. Begitu. Ya, thank you, Satriani. Ya, itu tadi ya. Teman-teman bisa melihat bagaimana dari wishlist tadi, kemudian ketika sudah selesai diliput, diturunkan ke dalam naskah, jadinya seperti ini. Ya.